Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah yang soleh-solehah, yang selalu giat dalam belajar demi menggapai impian. Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Ustazah Lady dalam pelajaran tematik yaitu Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan mereview kembali ya pelajaran kita yang telah lalu. Kira-kira masih ingat nggak ya apa itu ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Dan nantinya antum semua akan mempelajari hal yang baru yaitu kesimpulan. Nah, sebelum belajar, yuk sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ustazah harap antum semua duduk dengan tertib, siapkan alat tulis dan fokus dengan apa yang ustazah cakap ya. Jangan lupa dicatat ya nak ya, yang rapi. Nah, baik kalau begitu, ustazah akan bagi tahu antum semua KD Bahasa Indonesia sama seperti sebelumnya yaitu 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil berdasarkan pengamatan yang didengar dan dibaca. Nah, tujuan belajarnya mampu menyimpulkan informasi dan juga mampu membuat kesimpulan dari teks bacaan. Nah, sekarang kita ingat yuk, apa sih itu gagasan pokok? Kira-kira pengertiannya apa dan posisinya ada di mana? Gagasan pendukung? Paragraf? Nah, ini hal yang baru nanti ustazah akan jelaskan. Dan kesimpulan juga nanti akan kita pelajari. Mari kita mulai dari paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat suatu bacaan. Jadi biasanya terdiri atas lebih dari 2 kalimat. Nah, setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan kalimat yang ke dalam. Apa sih itu menjorok? Nah, dia itu agak ke dalam itu nak, kayak posisi panah ustazah ini. Jadi festival rakyatnya itu tidak sejajar dengan kalimat kedua tapi agak ke dalam gitu. Nah, selanjutnya, gagasan pokok. Namanya ada banyak, ide pokok, gagasan utama, ide utama, serta pokok pikiran. Pokoknya yang ada kata-kata pokok, yang ada kata-kata utama. Nah, apa sih itu? Yaitu inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf terletak di mana? Di kalimat utama, kalut. Nah, kalut posisinya ada 3 nak, A, B, C. Awal, belakang, campuran. Jadi ide pokok itu bisa terletak di mana saja yang intinya ada di dalam kalut, kalimat utama. Nah, ini contohnya. Yang mana kalutnya? Nah, ciri-ciri kalut kalau di awal dia ada pengulangan kata. Nah, festival rakyat itu kan diulang-ulang katanya. Nah, acara apa? Festival rakyat. Di sana mana? Festival rakyat. Nah, jualan di mana? Festival rakyat. Jadi kalutnya ada di awal. Festival rakyat di daerahku sangat meriah. Gagasan pokok atau ide pokoknya juga di kalimat utama. Tapi kata-katanya kita ganti supaya lebih paham. Jadinya gagasan pokoknya adalah kemeriahan festival rakyat. Lanjut, gagasan pendukung. Namanya juga mendukung, maka dia itu adalah informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok tadi. Letaknya di mana? Kalimat penjelas. Nah, ini contohnya, yaitu tulisan yang ustazah warnai putih itu adalah kalimat penjelas. Jadi kalau gagasan pokok itu cuma ada 1, yaitu ada di kalimat utama, tapi kalau gagasan pendukung itu ada banyak, yaitu di kalimat penjelas, lebih dari 1. Nah, kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat yang dibuat berdasarkan ide pokok. Jadi ada unsur pendapat kita, pakai bahasa kita sendiri. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya pertama ya seperti kakak dan abang menentukan ide pokok. Yang pertama baca.
berulang-ulang, dan teliti. Lalu tentuin ide pokok setiap paragraf. Dan yang terakhir, gabungkan seluruh ide pokok menjadi suatu kesimpulan. Nah, ciri-cirinya tentu dia memuat pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang. Nah, dan dia juga merupakan intisari suatu bacaan karena dia mengandung ide pokok karena dan meskipun dia itu ada unsur pendapat kita tetap menggunakan kosakata atau sesuai EYD. Jadi tidak pakai bahasa gaul. Nah, ini adalah contoh bagan yang Ustazah buat. Ide pokok paragraf 1 hingga paragraf kita gabung menjadi suatu kesimpulan. Nah, ini contohnya nak, didengar ya. Walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat, di mana eceng gondok dapat dijadikan peluang usaha sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Bagian tumbuhan eceng gondok yang sudah dikeringkan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sandal, keranjang, tatakan gelas, tikar, dan sebagainya. Akhir-akhir ini, eceng gondok juga banyak dimanfaatkan untuk mendukung industri mebel, yakni sebagai pengganti rotan yang harganya semakin melangit. Nah, kira-kira kalutnya di mana nih anak ya? Nah, kalut itu biasanya kalau untuk tingkat SD itu ada di awal atau di akhir, jarang yang ada di campuran. Nah, kalau di awal ciri-cirinya kan ada pengulangan kata. Kalau di akhir itu ciri-cirinya ada oki, oleh karena itu. Osi, oleh sebab itu. Dede, dengan demikian. Jadi. Nah, di sini ada nggak ya kata-kata oki, osi, dede? Tidak ada. Maka dari itu, pasti kalutnya ada di awal. Yaitu walaupun dianggap sebagai gulma, eceng gondok juga mempunyai manfaat. Ide pokoknya ada di kalimat utama atau kalut, tapi kata-katanya kita ubah biar lebih paham, yaitu manfaat eceng gondok. Kesimpulannya, nah kalau biasanya satu paragraf gini, nah kesimpulan ini kayak ringkasan dari awal sampai akhir, tapi tidak meninggalkan ide pokok. Nih, eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan tangan dan industri mebel. Kan ada tadi bahasanya tuh, eceng gondok untuk kerajinan tangan dan juga industri mebel. Biasanya sih ini sistemnya kayak ABC gitu, nah objektif, jadi lebih gampang. Jadi dibutuhin ketelitian. Nah, contoh nih yang ada ABC. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas. Simpulannya apa? Nah, kalau simpulan ini nak lebih simpel, karena kakak-kakak hanya dibutuhkan untuk ketelitian. Dia itu sesuai nggak dengan isi teks? Kalau ide pokok dia memang hampir semuanya benar, jadi lebih teliti lagi gitu. Nah, kita lihat nih, kalutnya di awal karena kata tidur ada di ulang-ulang. Jadi tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Ide pokoknya yang ada di kalut tapi bahasanya kita ubah. Cara menjaga tubuh agar tetap sehat adalah tidur. Nah, kesimpulan kalau ada option kayak ini gampang banget ya nak. Kita lihat opsi A. Tidur yang cukup sebaiknya kurang dari 8 jam sehari. Sesuai nggak ya dengan isi teks? Tidak ya, harusnya lebih dari 8 jam. Yang B. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. Sesuai nggak? Tidak, karena di cerita itu memulihkan, bukan meningkatkan. Kalau yang C. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Betul, karena dia bilang lebih sehat, artinya dia melindungi diri dari penyakit. Kita lihat yang D dulu. Tidur yang cukup adalah tidur yang tidak bangun-bangun sepanjang malam. Nah, kalau di cerita tidak disebutkan seperti itu, tapi 8 jam per malam dan pasti lebih sehat daripada orang yang sering bangun sepanjang malam. Otomatis jawabannya adalah C. Paham ya? Nah, semoga antum semua mau mereview pembelajaran ini berulang-ulang, jadi makin paham gimana sih cara mencari kesimpulan. Nah, setelah ini Ustazah harap antum sambil mendengarkan sambil mencatat ya nak ya, jadi lebih makin paham gitu.
Nah, setelah itu baru kakak dan abang mengerjakan latihan yang udah Ustazah berikan kemarin. LK Bahasa Indonesia PB2 yang ada cerita bunga melati. Nah, itu kan terdiri dari beberapa paragraf ya. Ustazah mau antum semua cari ide pokok tiap paragrafnya, baru digabungin jadi satu, jadilah simpulan. Jadi cari dulu ide pokoknya, baru digabungin jadi suatu kesimpulan. Jadi simpulannya memang jadi banyak, karena kan paragrafnya juga banyak. Baik, kalau begitu pelajaran kita cukup sampai di sini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.